Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga hadir bersama kami seorang narasumber, kami manggilnya Mbak Ai. Assalamualaikum Mbak Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Ai sudah mau bersedia bercerita permasalahan hidup Mbak Ai di Tawakal. Nah, Mbak Ai sudah bisa ceritakan apa yang menjadi gundah gulana dalam hati Mbak Ai ini sehingga Mbak Ai mau datang ke Tawakal. Ya. Saya di sini ingin berbagi cerita tentang masa lalu saya dan meminta solusi untuk semuanya. Boleh ada masalah apa dengan masa lalunya Mbak Ai? Tentang masalah pernikahan. Yang tanpa restu ibu mertua. Ya, boleh diceritakan awal muasalnya dari mana gitu, kenapa bisa sampai ada prahara di rumah tangganya gitu. Iya, jadi pada suatu masa, suatu hari, saya ketemu seorang laki-laki. Di situ, ya kita saling sayang, kita niat untuk menikah. Di situ kita izin kepada orang tua. Tapi ibu dia tidak setuju karena apa, perbedaan antara kita yang terlalu jauh. Saya seorang anak petani dan keluarga mereka adalah pemilik pesantren yang sangat kaya raya. Oke, artinya ada perbedaan strata ekonomi ya, gitu ya. Jadi dia nggak setuju karena merasa tidak selevel, bisa dibilang begitu. Iya. Oke, terus kemudian kenapa sampai tetap akhirnya memutuskan untuk menikah? Ya karena kita saling cocok dan bapak serta saudara yang lainnya setuju. Hanya ibu, pada saat itu masih calon ibu mertua ya? Iya, calon ibu mertua, hanya dia yang tidak setuju, iya, yang lainnya setuju? Iya, yang lainnya setuju. Kemudian sampai bagaimana ceritanya sampai akhirnya ibu mertuanya menyetujui kalian menikah? Tidak, tetap tidak menyetujui, tapi kita menentang. Kita nikah secara resmi juga, yang datang hanya bapak dan kakak-kakak dia. Oke, berarti ibu mertua saat itu nggak merestui ya, tidak datang? Tidak. Oke, terus kemudian ada masalah apa lagi? Ya, setelah kita menikah resmi, akhirnya kita memutuskan tetap tinggal di rumah orang tua saya dengan keadaan keterbatasan keluarga saya. Karena posisi keluarga dia tidak menerima dia. Assalamualaikum Ibu. Ibu. Budi. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu baik. Ini siapa Budi? Ini pacar saya Bu. Namanya Ai. Saya kesini mau minta izin restu dari Ibu. Saya mau menikah sama Ai Bu. Oh, ini anak yang petani dari kampung sebelah itu ya? Iya Ibu, saya anak dari sini. Enggak, Ibu nggak akan ngerestuin kamu menikah dengan dia. Harusnya kamu itu kalau mau mencari calon istri yang sederajat dengan kita. Tapi saya mencintai Bu. Kamu perempuan nggak tahu diri. Bisa-bisanya kamu menyukai anak saya. Sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Ibu jangan menghina Ai, Bu. Kamu membentak Ibu. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Ayo keluar. Ada apa yang penting? Ai. Ai, tunggu Ai. Ai, tunggu Ai. Bagaimanapun caranya, aku harus menikahi kamu, Ai. Enggak Mas, orang tua kamu tuh nggak setuju, lepasin. Aku nggak peduli. Pelan-pelan ibu pasti akan menyetujui. Aku janji. Aku harus menikahi kamu. Aku janji. Keluarga dia tidak menerima dia, dalam arti kata ibunya yang tidak menerima dia. Iya. Oke, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan dulu yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz nih. Boleh nggak sih kita menolak hubungan orang yang ingin menikah hanya berdasarkan karena perbedaan materi, Pak Ustadz? Ya. Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, itu ditunturkan begini. Tunkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama,
Di sana dijelaskan 5 liha karena harta bendanya, li nasabia karena nasabnya, li jamalia karena paras kecantikannya, walidinia dan karena faktor keagamaan agama daripada wanita itu. Tapi di antara 4 ini agama membimbing fadfar bidatid, pilihlah karena faktor agamanya. Apa akibatnya? Taribat yadak, niscaya pernikahan itu akan memberkahi. Kalau kita memilih karena hartanya, bisa saja harta itu bisa datang dan pergi, sewaktu saja bisa. Banyak orang kasus. Ada orang yang karena cantikannya, ternyata begitu ada kecelakaan habis dia. Ada yang karena keturunan, ternyata bapaknya misalkan kasus, selesai dia. Lah agama ini sepanjang masa, karena apa? Agama ini lah yang menjadi pesona karena perilaku lah. Kasus siapa Mbak Aye tadi, itu saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi misalkan ya. Ya saya kira manusiawi ketika ada orang misalkan wah ibunya nggak setuju, tapi harus digarisbawahi bukan itu yang utama. Misalkan Imam Syafi'i rahimahullah misalkan menjelaskan kalimat kafafan sekufu itu adalah ada yang menjelaskan karena sekufu karena semua sepakat karena faktor agama, sekufu agamanya sepemahaman dan seterusnya, jadi tingkat kedalaman agamanya. Lah karena inilah saya kira menjadi patokan utama lah. Kalau tadi mungkin perlu kesabaran saya kira, mungkin juga karena mencintai anaknya yang berlebihan sehingga seperti itu. Iya, Mbak, ya lalu bagaimana reaksi dari suami ketika tahu nih kalau ibunya nggak setuju? Ya, saya tetap menentang, dia juga kekeh karena apa? Kita juga sebelumnya udah ada kesepakatan. Kesepakatan dengan? 3 perkara sih. Jadi apa aja? karena aku kan tahu ibunya nggak setuju, jadi aku ada kesepakatan di situ. Andaikan yang pertama, andaikan nanti setelah menikah dia dapat tawaran untuk menikah lagi, itu dia akan milih saya apa pilihan ibunya. Yang kedua, andaikan dia tetap menentang, tetap memilih pilihan ibunya, saat itu juga aku minta cerai karena aku nggak sanggup dimadu. Yang ketiga, ya apapun itu ya intinya cerai karena nggak bisa. Ibunya suami tahu ada perjanjian itu? Tahu, dan aku Tahu. juga intinya pokoknya kalau cerai juga hak asuh anak milik aku. Milik Pak. Oke. Ini Pak Ustadz, ada perjanjian antara Mbak Ayi dengan calon suaminya nih Pak Ustadz nih. Kemudian boleh nggak sih sepasang kekasih membuat perjanjian seperti itu nih sebelum dia Ikhlas. menikah? Iya, gini Mas Farid, ini memang unik dan menarik dalam kajian hukum Islam kasus ini. Tapi ini bukan yang pertama, tapi sudah sering. Ini sesungguhnya apa? Kenapa perjanjian ini muncul? Itu lebih kepada begitulah visi dalam berumah tangga seseorang yang sudah terlalu kompleks dalam kehidupannya diatur sedemikian rupa. Bagaimana pandangan agama? Maksudnya agama tidak melarang sepanjang tidak ada ketentuan agama yang dilarang. Biasanya orang mengikat itu lebih kepada masalah perdata, tidak sampai menyangkut aspek takdir Tuhan. Takdir Tuhan tadi kan misalkan nanti kalau bercerai punya anak itu kan terlalu jauh, menikahnya belum kok sudah memikirkan nanti kalau punya anak, itu kan berlebihan. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah perdata, masalah harta benda yang dibawa masing-masing, itu saya kira mungkin masih bisa difahami dan hukum Islam tidak melarang. Itu berarti kan tingkat tafahum pemahaman dan komitmen antar istri masih saling meragukan kan. Padahal biasanya kalau orang itu sudah jatuh cinta dan punya keyakinan yang saya memandang kamu pemahaman agamamu baik, meskipun kamu dari keluarga mungkin dalam orang melihat ada perbedaan kita, tapi cintaku padamu dan cintamu itu biasanya orang itu akan berusaha meyakinkan suka tenaga pada ibunya dan orang tuanya masing-masing. Oke. Baik, lalu kemudian setelah menikah, gimana kehidupan rumah tangganya Mbak sama suami? Alhamdulillah baik-baik aja. Dia tinggal sama saya kurang lebih, tinggal dengan orang tua saya kurang lebih 4 bulan. Dan dimasuk bulan keempat, dia yang awalnya dibuang sama ibunya nggak dianggap, dia ditelepon, disuruh datang ke rumah orang tuanya dengan alasan ibunya sakit. Nah, saya sebagai seorang istri, saya ikut suami dong, ikut ngintil ke dia, karena namanya udah menikah sami'na wa ata'na. Tapi ketika saya sampai di rumah orang mertua saya diusir. Aduh, Budi kemana ya? Kok lama banget sih nggak datang-datang? Aduh, atau jangan-jangan... Bu, Budi, sehat Bu? alhamdulillah. Kamu lama banget sih datangnya. Iya Bu. Ibu mau bicara sama kamu. Bicara apa Bu? Kayaknya umur ibu nggak lama lagi, Budi. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu jangan ngomong gitu Bu. Ibu pasti sehat. Besok kita berobat ya Bu ya. Besok kita ke rumah sakit. Ibu udah ke dokter, tapi
sakitnya nggak hilang-hilang. Nanti malam kamu temenin ibu di sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Takutnya kalau ibu nggak ada umur lagi. Ya Allah ibu jangan ngomong kayak gitu. Umur hanya Allah yang tahu bu. Ngapain dia di sini? Mau apa kamu di sini? Bu, kita mau pindah ke sini Bu, supaya bisa ngerawat ibu. Enggak. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau ada dia di sini. Suruh dia pergi dari sini. Tapi Bu, itu kan istri saya, jadi dia harus tinggal di sini juga Bu. Kamu berani ngelawan ibu yang lagi sakit ini ya? Bu, Usir dia dari sini. Ibu, ibu, Bu, ibu, ibu, Bu, ibu, ibu, Bu, Ibu usir dia dari sini. Bu. Usir dia dari sini. Ayo, kamu harus pergi sekarang ya. Harus pergi sekarang. tapi ibu lagi sakit. Pergi kamu sekarang. Bu, ibu, bu nggak apa-apa Bu. Bu, ibu. Saya nggak boleh hanya suami saya yang diterima di sana. Saya disuruh pulang. Ya udah dengan rasa kecewa saya ya udahlah sabar gitu. Saya pulang ke rumah orang tua saya. Tapi dengan saya meminta tolong, bukan saya menuntut, tapi meminta tolong. Seenggaknya kamu tetap ngurus orang tua, Mas nggak apa-apa. Tapi seenggaknya seminggu sekali datang jenguk aku sebagai istri kamu di rumah orang tua aku karena aku posisi nggak bisa ikut kamu. Nah, dia melakukan itu seminggu sekali pulang ke rumah. Awalnya iya, Awalnya sampai berapa lama? itu sampai 1 bulan aja sampai saya positif hamil. Setelah itu dia nggak ada kabar, yang katanya terus sibuk dan sibuk. Dan nggak pernah sama sekali pulang ke rumah. Enggak, alasannya Nggak. sibuk. Alasannya sibuk aja. Ada nemu alasan lain? Ya sibuk ngurus orang tua sakit. Oke, Pak Ustadz, baiklah misalnya seorang suami berbakti sama ibunya, bisa dikatakan begitu. Tapi bagaimana hukumnya dengan dia tidak sama sekali menyentuh istrinya nih Pak Ustadz, menjenguk tidak, memberikan kabar tidak gitu, sementara dia tinggalnya terpisah dengan istrinya. Begini Mas Farid, kalau kita lihat ada beberapa kewajiban yang melekat pada seorang laki-laki. Yang pertama, saya Mas Farid, ini ketika sudah berkeluarga, seorang laki-laki ketika sudah berkeluarga maka ada 4 kewajiban yang harus dia pikul. Yang pertama adalah kewajiban dia kepada istrinya, perempuan kan. Yang kedua kewajiban dia kepada ibunya dia mengandungkan berarti. Yang ketiga adalah kewajiban dia pada saudara perempuan dia. Yang keempat adalah kewajiban dia pada keponakan-keponakan perempuannya. Apa maknanya? Maknanya adalah apa? Bila ada 4 ini, misalkan istrinya, mohon maaf ini ada syariat yang dia dilaksanakan, maka dia berkewajiban untuk menasihatinya, untuk mengarahkannya. Pada ibunya juga seperti itu, kepada saudara perempuan juga. Termasuk juga kalau ada kemampuan yang lainnya, misalkan ekonomi apa, 4 ini harus ikut dipikirkan. Karena itulah seorang suami ketika menikahi seorang istri ketika menikahi dengan seorang suaminya, maka dia harus mengetahui ada 4 kewajiban yang melekat di pundak pada suaminya. Jadi misalkan suaminya ketika ada rezeki lebih kemudian membantu pada ibunya, maka istrinya nggak boleh melarang. Membantu pada saudara perempuan yang memerlukan pertolongan, maka tidak boleh. Kamu ngasih dia, loh itu karena kewajiban dia. Kepada keponakan perempuan dia, misalkan yang di bawah naungan dia, dibantu untuk sekolah dia, maka suami istrinya harus paham dalam. Tapi dengan catatan tadi itu kewajiban tadi yang asasi pada istri tadi. Lah bagaimana hukumnya ketika ada seorang suami kemudian sudah menikahi pada istrinya tadi, kemudian orang tuanya memanggil, maka tidak ada salahnya. Misalkan harus tahu tadi karena berbakti, misalkan berbakti, tapi kewajiban dia kepada istrinya nggak bisa ditinggalkan. Apalagi ditanggalkan. Kalau tadi kisah Mbak Ai tadi kan sudah sampai dilupakan. Jadi harus memahami posisi hukum. Mungkin persoalannya begini lagi Mas. Apa hukumnya orang tua ibunya dia yang memaksa dia harus tinggal di sana kemudian meninggalkan pada sana? Ada beberapa konsekuensi hukum. Jadi tidak boleh seorang ibu memaksa anaknya ikut bersama ibunya karena alasan nggak merestui tadi itu, kemudian meninggalkan istrinya. Karena apa? Ketika sudah ijab qabul itu sudah membawa ikatan misa kongolito yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti sudah ada kewajiban pada dia. Maka seorang ibu dia harus mulai melatih diri berbesar hati sekalipun awalnya tidak setuju, maka dari sana. Yang ketiga, sepanjang pernikahannya ini tidak ada syariat Islam yang dilanggar oleh ini, maka ibu harus merelakan.
meskipun dengan berat hati. Oke, baik. Meskipun udah nggak tinggal serumah, tapi suami masih menafkahi nggak? Menafkahi, maksud saya menafkahi lahir gitu, memberikan nafkah uang atau apa gitu? Nafkain, bukan saya ngilangin pemberian dia, tapi ya hanya nominal. Saya syukurin kok gitu, nggak pernah saya nuntut, ya hanya nominal 100-200 ribu, karena saya juga bekerja. Oke. Kemudian sampai berapa lama Mbak Ai pisah rumah sama suami seperti itu? Ya sebulan 2 bulan setelah dia pindah sama orang tuanya. Terus saya juga berpikir dong Mas, karena kan saya juga di situ udah mulai hamil sekitar 5 minggu. Akhirnya saya izin ke suami, gimana kalau saya kerja merantau tempat saudara saya di Kalimantan gitu, dan suami juga mengizinkan. Suami mengizinkan. Oke, setelah diizinkan ada apa yang terjadi di sini? Ya saya pergi ke Kalimantan merantau di sana. Sampai saya hamil 8 bulan, baru saya pulang karena untuk kelahiran. Oke. Pulang untuk melahirkan. Setelah pada saat proses melahirkan suami ada di sisi Mbak Ai? Nggak ada. Kenapa? Hanya bapak sama ibu saya dan adik-adik saya. Nanya kenapa dia nggak hadir, sempat nanya? Ya itu alasan dia yang paling utama, dia sibuk, ibunya sakit parah gitu, dia lebih ngeduluin ibunya, tapi saya juga nggak bisa nuntut apa-apa karena kan saya tahu memang dia anak laki-laki yang harus berbakti sama ibunya. Saya nggak bisa nyuruh dia jadi durhaka sama ibunya. Oke, sampai suaminya nggak menemani nih Pak Ustadz pada saat proses persalinan, padahal itu anak kandungnya sendiri. Jadi gini Mas Farid ya, saya kalau lihat kisah Mbak Ai ini sudah masuk kategori begini. Tadi kan ada kalimat begini, saya tidak menghalangi suami saya berbakti kepada ibunya, saya juga tidak ingin suami saya durhaka kepada ibunya. Saya kira ini adalah sudah merupakan salah satu pikiran keagamaan yang bagus, bisa menempatkan mana yang menjadi kewajiban dan hak apa itu bakti daripada suami kepada ibunya. Tapi ada satu persoalan serius yang terdapat pada suaminya tadi, yaitu seharusnya ketika dikala Mbak Ai ini memerlukan pertolongan sebagai seorang istri, apalagi tadi sedang hamil muda, kemudian harus merantau ke Kalimantan untuk dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, membantu kebutuhan hidupnya, karena suaminya belum mencukupi memberikan pemberiannya tadi, dan tadi ada rasa syukur tadi, berapapun diterima dengan lapang hati, itu adalah menunjukkan rasa syukur. Tapi ada yang paling penting ketika melahirkan tadi, kemudian tidak menunjukkan empati apapun. Nah, saya kira ini juga berarti suami ini tidak bertanggung jawab kepada anak yang akan dilahirkan dari istrinya, termasuk juga istri sesungguhnya dalam memberikan perjuangan luar biasa. Kecuali begini Mas Farid, misalkan begini, Mbak Ai sedang mau melahirkan tapi istrinya sedang bertugas dinas di luar yang tidak mungkin dinas itu tinggalkan, kan banyak, misalkan ada aparat negara yang bertugas, itu soal lain, berarti kan memang ini juga sama-sama pengabdian yang sama-sama mulianya. Tapi kemudian menunjukkan empati kan, misalkan dari jauh ya, doaku terus pokoknya, itu soal lain. Nah, ini kan berarti menunjukkan, jadi ada kewajiban tanggung jawab dari suami dari tadi yang ditelantarkan oleh suaminya, yaitu tidak menunjukkan tanggung jawabnya, baik tadi tidak hanya sekedar nafkah lahir, tapi juga batin juga penting itu bagi seorang istri, karena itu kan kebutuhan psikis untuk ketenangan batin juga, dan ketika melahirkan tadi kan juga tidak mendapatkan dukungan moral dan material juga. Saya kira ini adalah bentuk dari melalaikan tanggung jawab daripada seorang suami dan tentu berdosa gitu. Setelah proses melahirkan nelfon pun tidak? Datang tapi cuma 2 jam dan pulang lagi. 2 jam dan pulang lagi. Setelah itu sama sekali nggak balik lagi, nggak peduli sama anak atau gimana? Nggak peduli, dia sibuk ngurus orang tuanya. Dan memang setelah saya lahiran 3 bulan, saya kan terkena sakit. Sakit apa? Awalnya demam, dibawa ke puskesmas, katanya ya ini kata dokter demam biasa dan alergi, salah satu obat. Ya udah, setelah opnam 1 minggu pulang, tapi terus nggak kunjung sembuh, akhirnya sampai dirujuk ke rumah sakit. Dan dia pun nggak ada yang nemenin aku di rumah sakit, enggak. Sama sekali, dari pertama kali sakit sampai di opname terus keluar nggak Keluar nemenin? masuk rumah sakit enggak.
bayinya ditinggal sama siapa orang tua? Ibu saya Jadi ibu untuk yang bantu. merawat. Karena saya juga udah nggak bisa nyusuin karena sakit saya yang katanya diprediksi bronkitis kronis. Karena badan saya juga busuk semuanya seperti Allah. cacar air. Berat badan saya tinggal 33 kilo, kepala saya dibotak dan saya sakit selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Lalu boleh tahu bagaimana sampai akhirnya sembuh, menjalani apa aja? Awalnya keluar masuk dulu rumah sakit, terus ya sampai parah lah pokoknya, sampai dikerubutin semut merah juga di karpet itu. Akhirnya udah nggak punya uang sama sekali karena udah lumayan habis banyak 183 juta hasil orang tua aku utang. Habis itu pulang ke rumah udah nggak berobat di rumah sakit lagi, terus ada kabar untuk datang ke tempat Pak Kiai. Terus apa kata Pak Kiai? Suruh sholat hajat malam, duha, itu selama 41 malam nggak berhenti-berhenti, sama suruh puasa 7 hari. Kenapa Pak Kiai mengindikasikan apa pada saat Kata itu? Pak Kiai ya ada niat buruk, tapi kamu nggak perlu tahu, yang penting Allah udah izinkan kamu untuk sembuh. Dan sampai sekarang nggak ada bekas Nggak sama ada bekas sekali. sama sekali. Nah, keluarga berpikir apa itu? Ada kekuatan gaib kah yang Ya keluarga bersyukur aja dengan keadaan aku udah sembuh. Tapi ya itulah titik yang dimana ibunya berkesempatan dengan aku sakit nggak sembuh-sembuh, dia untuk menyuruh anaknya menikah lagi dengan alasan kalau dia nikah lagi bakal ngurus aku yang sakit dan anak yang masih bayi. Oke. Nah, pada saat itu Mbak Ai nggak ada kepikiran apa-apa, kami memang penyakitnya itu aja kan, tapi ke Pak Kiai udah menyembuhkan itu gitu ya. Iya. Oke, Pak Ustadz, kalau dilihat penyakitnya ke medis sudah, tapi begitu sempat konsultasi dengan Pak Kiai, dia sudah melakukan apa yang Pak Kiai minta untuk dia lakukan, sembuh itu semua penyakitnya itu Pak Ustadz. Jadi bisa dikatakan ada nggak sih ini keterlibatan dari makhluk lain gitu Pak Ustadz, atau alam lain yang mengganggu kehidupan? Kita nggak bisa menyatakan ini karena ada gangguan lain apa, kita wallahu alam bishawab. Tapi kalau tadi ada satu hal penting yang bisa kita ambil hikmah. Jadi ketika Mbak Ai sakit tadi, kemudian datang ke Kiai, kemudian Kiai tadi ada beberapa amalan-amalan baik yang dilaksanakan. Apa mananya ini? Mananya adalah ketika kita sedang menghadapi ujian berat ataupun teguran berat dari Allah, kita diminta dekat pada Allah. Tadi kan Mbak Ai tadi kan disuruh sholat tahajud, sholat duha, kemudian tidak putus malam. Kenapa 4 malam? Karena ada rahasia-rahasia di antara angka-angka yang amalan-amalan yang Allah berikan tuntunannya melalui Rasulullah SAW. Tetapi ada satu pokok adalah orang itu semakin dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah semakin dekat, maka yang semula menurut medis tidak mungkin menjadi Allah mungkin. Yang kedua apa? Ketika ini adalah bagian dari ruqyah namanya. Orang di ruqyah mungkin kalau ada gangguan-gangguan alam dari makhluk lain pada diri kita, maka ketika ruqyah itu kan bacaan-bacaan doa dari Quran, dari sunnah Nabi, doa-doa Nabi, maka kemudian dibaca, maka gangguan-gangguan makhluk tadi menjadi hilang, psikis kita menjadi tenang, dukungan fisik menjadi kuat, maka penyakit dengan sendirinya. Inilah yang seringkali hikmah setiap peristiwa ini orang tidak menangkap kemudian di sini. Yang ketiga, kalaupun misalkan ada gangguan dengan tadi mungkin berisik, kita nggak usah bersuudon, ada berisik-berisik, udahlah. Takdir Allah, inayah Allah telah Allah berikan pada Mbak Ai, Mbak Aisyah dan seterusnya. Itu adalah merupakan hal penting. Yang keempat, kalaupun misalkan ada seperti itu, ya kita harus mengembalikan bahwa setiap semuanya ini berasal dari Allah. Dan ketika ada gangguan dari makhluk Allah, misalkan dari imitan apa itu sihir, berarti dari setan jin jahat, kembali kepada Allah. Ketika Allah mengalahkannya, maka selesailah itu, berarti pertolongan namanya mauna Allah diberikan pada hamba-hambanya yang dekat kepada Dia. Saya kira itu masalah. Oke, Mbak Ai, tadi Mbak Ai bilang katanya selama sakit ibu mertuanya Mbak Ai menyarankan suami Mbak Ai untuk menikah lagi. Suami Mbak Ai melakukan itu permintaan ibunya? Pas saya sakit dapat 9 bulan lagi parah-parahnya, dia datang ke rumah sakit untuk meminta izin menikah lagi. Dan saya bilang itu ikhlas, iya memang ibu saran seperti itu dan dia ikhlas. Ya udah, saya bilang nunggu saya sembuh dulu ya, saya bakal urus pengadilan. Tapi ingat perjanjian yang awal tadi, jadi hak asuh anak milik aku gitu. Ai, Ibu, nggak usah. Hati-hati kamu Budi, nanti ketularan sial lagi sama dia. ada apa Mas? Ibu,
Aku kangen sama kalian. Kangen. Siapa peduli sama kangen kamu? Nih, surat cerai. Kamu dan Budi harus segera cerai. Karena Budi akan segera menikah. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Maafkan aku, Ai. Kita harus cerai. Kenapa, Mas? Ingat janji kita, Mas. Kamu bakal selalu ada buat aku. Tapi kenapa kamu ninggalin aku? Kamu tuh harus sadar diri. Udah sakit-sakitan juga. Nyusahin aja. Tanda tangan cepat. Baik, Mas. Aku bakal tanda tangan surat cerai ini. Tapi tunggu dulu aku sembuh. Baru kamu baru nikah lagi. Paling juga bakalan mati dia. Ayo Bud, kita tinggalin rumah ini. Jijik aku lama-lama di sini. Ya. Akhirnya mereka menikah. Mereka menikah, terus seketika aku sembuh, aku langsung urus pengadilan dan alhamdulillah anak milik aku. Anak ada di Mbak ya. Iya. Nah, setelah mereka menikah lagi, Mbak ada kontak-kontakan kah dengan suami? Karena kan ini walaupun bagaimanapun anak kan tetap anak gitu, nggak ada bekas anak. Enggak, bahkan apalagi untuk nafkah ke anak sampai detik ini dia juga nggak peduli. Bahkan yang uang yang buat aku berobat sampai 183 juta juga aku berjuang balikin sendiri. Kelar di Februari tahun ini. Tahun Mas. ini, Pak Ustadz, sudah bercerai, anak suaminya ini berhenti memberikan nafkah ke anaknya nih, Pak Ustadz. Kalau ada seorang suami dan menceraikan istrinya, lalu ada keturunan di antara dua pasangan ini punya anak, maka suami memang tidak ada kewajiban kepada istrinya kan setelah beberapa bulan setelah. Tapi ada kewajiban yang melekat pada seorang ayah kepada anaknya, tidak bisa dipungkiri. Bagaimana hukumnya ketika orang ayah sudah bercerai pada ibunya dan punya anak tidak menafkahi, hukumnya berdosa. Jadi kalau ada, karena apa? Dia melakukan kedoliman atas tanggung jawab dia, apalagi anaknya itu binnya kepada dia. Harus diingat anaknya itu bin pada dia. Yang kedua, orang seringkali, mohon maaf para pemirsa, ada hal yang dilupakan. Jadi ketika ada ayah kemudian melupakan, dia lupa bahwa suatu saat ayahnya ini akan masa tua, dan ketika tua dia akan pada saatnya Allah akan mencabut umur meninggal. Kepada siapa dia meminta bantuan? Tentu dia akan mengharapkan bantuan adalah pahala, pasokan doa dari anaknya. Itulah saya kira ada hikmah di balik itu. Kenapa tanggung jawab itu begitu panjang dan harus melekat itu, karena ada nanti itu kewajiban anaknya dia, apapun keadaan orang tuanya itu pasti dia akan mendoakan pada orang tua, dan orang tua pasti akan memohon dan mengharapkan doa itu. Jadi kewajiban ayah tadi itu mesti. Dan kalau mantan suaminya Mbak Ai tadi dan Mbak Ai punya anak asuhannya di bawah Mbak Ai, kemudian dia tidak menafkahi, dia berdosa. Dan yang terpenting serahkanlah pada Allah. Nanti Allah akan memberikan caranya, keadilannya kepada hamba-hambanya melakukan kedzaliman. Mbak Ai sekarang sudah menikah lagi? Belum Mas, masih Belum. trauma. Masih trauma. Karena juga masih fokus untuk di Jakarta ini untuk aku kerja, nafkahin anak yang udah masuk sekolah. Boleh tahu sekarang umurnya berapa tahun anaknya? 5 tahun masuk TK. 5 tahun masuk TK, ya Allah. Lagi lucu-lucunya. Mbak, anaknya perempuan atau laki Mbak? Perempuan. Perempuan. Jadi Mas Farid, Mbak Ai sabar Mbak Ai ya. Jadi apalagi namanya perempuan, maka ayahnya ini punya kewajiban untuk menikahkan. Ingat, ayahnya punya tanggung jawab, kewajiban menikahkan. Jadi kan ada tanggung jawab. Orang itu punya tiga tanggung jawab. Apa? Isami yang berikan nama yang baik. Yang kedua apa? Mendidiknya yang baik. Yang ketiga apa? Kalau anaknya itu putrinya itu sudah dewasa, mencarikan jodoh dan menikahkan. Jadi nanti putrinya Mbak Ai, misalkan nanti Allah takdirkan Mbak Ai menikah lagi dengan dapatkan jodoh yang baik, laki-laki yang baik, kemudian menikah lagi, tetap yang menikahkan bukan suami tapi kepada ayahnya tadi. Bagaimana kalau misalkan ayah ini nggak mau, nggak ada, misalkan suatu saat nanti cari, berarti saudara laki-laki dari ayahnya, pamannya. Kalau pamannya ternyata nggak ada, misalkan berarti kakeknya ini dia, kakeknya sudah dulu. Jadi inilah orang-orang yang akan menikahkan putrinya baik, karena dia masih punya binnya tadi. Jadi binnya tetap binnya kepada baik tadi. Dan satu hal lagi Mbak Ai, tanamkan kebaikan-kebaikan pada anaknya, jangan sampai permusuhan. Bagaimanapun itu ayahnya, dan itu akan menumbuhkan psikis dia jadi lebih baik. Tapi sejauh ini Mbak Ai silaturahim dengan anggota keluarga dari mantan suami masih baik? Dia yang sudah nggak mau mengenal aku dan keluargaku. Oh. Bahkan ketemu anakku aja udah nggak mau dari mbahnya sendiri.
Dari mbahnya sendiri nggak mau? Nggak mau. Ya udah. Tapi kalau nanti dia saatnya harus menikah, tetap harus dicoba dulu, usaha dulu Pak Ustadz. Iya, harus tetap, karena ada kewajiban dari dia. Ada kewajiban. Kalau dia misalkan tidak mau menikahkan, itu dia menikahkan baru nikahnya wali hakim. Tapi harus diingat, dosa besar ada pada mereka. pada dia. Pada Bayi harus bersabar, harus merelakan. Al-Quran membimbing, wa jaza'u sayi'atun misluha. Dan balasan setiap keburukan itu balas lain setimpal. Tapi kata Al-Quran, wa man afa, siapa yang maafkan, fa'ajru Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala pada Mbak Ai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kira-kira apa nih yang baik lakukan dalam waktu dekat nih biar dia tetap kuat, tetap istiqomah, Iya. tetap diberikan rezeki yang lebih lagi untuk bisa merawat anak-anak Iya. anaknya nih di Iya. rumah ibu ya anaknya. Iya. Baik, yang pertama hilangkan rasa dendam. Saya paham bahwa ini kasus ini berat, pasti apa ya? Traumatik yang luar biasa akan menimbulkan psikis, dendam yang kuat. Yang pertama hilangkan dendam. Sebab kalau Mbak Ai akan dendam, maka akan menguras energi cara berpikir Mbak Ai bisa menjadi sakit karena memikirkan itu. Yang kedua, karena ini kita semua hidup di dunia ini ada penciptanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan nasib setiap hambanya. Tawakal, serahkan kepada Allah. Dia yang akan memberikan keputusan yang terbaik. Kalau ada orang dolim kepada sesama makhluk Allah, Allah yang bukan kita tidak rela, Allah tidak rela kepada hamba-hamba yang baik didolim, maka Allah akan memberikan balasan dia. Yang ketiga, tingkatkan takarrub, mendekatkan diri pada Allah. Mbak Ai beribadah, memohon pada Allah. Dan yang keempat, Mbak Ai move on. Harus move on. Bahwa hidup tidak berhenti di sini. Mungkin Allah nanti masih akan berikan pengharapan pada jodoh yang lebih baik, yang mendampingi Mbak Ai, bisa menjadi imam, bisa membimbing anak-anak yang sekarang ini Mbak Ai juga. Insya Allah masih banyak laki-laki yang baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selama hambanya itu mau mengangkat tangan, mau berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir Mbak Ai, anak pernah nanya keberadaan ayahnya di mana? Alhamdulillah anak tahu situasi kedua orang tua tahu. Di usia 5 tahun tahu, Iya, mengerti. tahu, mengerti. Masya Allah. Artinya tanpa ayahnya pun dia Alhamdulillah bersyukur. bersyukur. Ya mudah-mudahan, tapi tetap pesan saya sama Pak Ustadz jangan memberikan informasi yang tidak baik tentang ayahnya, tetap selalu kasih yang baik. Insya Allah mudah-mudahan tetap mendapatkan ayahnya terketuk nih hatinya Pak Ustadz untuk bisa memberikan nafkah, setidaknya memberikan contoh yang baik sama anaknya nanti. Satu lagi Mbak Ai yang terakhir, jangan sampai kita mendidik anak kita menanamkan kebencian anak pada ayahnya. Sebab suatu saat anak itu perlu teladan ya, apapun keadaan biarlah Allah yang mendidik. Yang penting di memori anak itu tetap baik, ini untuk manfaat psikis anak baik. Ketika anaknya baik tumbuh baik, baik yang akan mendapatkan manfaat juga. Oke. Pak Ustadz, terakhir dari kasus yang menimpa Mbak Ai ini, benang merahnya apa yang bisa diambil, pelajaran yang bisa kita ambil Pak Ustadz? Iya, yang pelajaran yang pertama adalah ketika kita hendak mau memutuskan pernikahan, kita harus ingat pernikahan itu menikahkan dua keluarga besar. Maka mudah-mudahan serestu dari masing-masing itu penting. Yang kedua, ketika seorang laki-laki sudah memutuskan pilihan hatinya kepada seorang wanita, maka harus mengkokohkan tanggung jawab. Pertama, Anda tidak sedang menikah semata-mata mengambil seorang anak manusia seorang wanita, tetapi Anda sedang mengambil amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti tanggung jawabnya sangat besar. Yang ketiga, bagi seorang suami yang ketika sudah memutus hubungan pernikahannya dengan istrinya dan dia punya anak, maka Anda harus punya kesadaran bahwa Anda punya kewajiban kepada anak Anda. Boleh Anda mengatakan bahwa dia mantan istri saya, tapi kita tidak pernah bisa mengatakan dia mantan anak saya. Tidak. Di hadapan Allah, Anda punya tanggung jawab dia sampai dia nanti menikah, maka berarti barulah tanggung jawab itu Anda. Yang keempat, ketika Anda sedang memusuhi mantan suami Anda dan Anda punya anak pun Anda akan memusuhi, yakinlah bahwa suatu saat Anda akan memerlukan bantuan anak Anda. Apa? Doa inilah yang akan meringankan kita, hadap kita, siksa kita di hadapan Allah SWT pada yaumil akhir. Maka karena itu tetaplah berbuat baik kepada siapapun, apalagi pada anak keturunan kita. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Ziyad atas tausiahnya dan juga masukannya untuk Mbak Ai. Dan Mbak Ai mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik lagi. Amin. Diberikan rezeki yang baik hingga bisa merawat anak dengan baik. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting buat pemirsa di rumah.
Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.